Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Rahmadani dari TSBG 02. Saya di sini akan membahas tentang permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah di permukaan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Terdapat 3 zona penting di lapisan tanah yang dekat dengan permukaan bumi, yaitu yang pertama, zona jenuh air, yang kedua, zona kapiler, dan ketiga, zona tak jenuh atau zona jenuh sebagian. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, yaitu H sama dengan P per YW tambah F kuadrat per 2G tambah Z, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, F sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan gravitasi, dan YW sama dengan berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli tersebut dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, sebagian persamaan yang mengandalkan tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, sehingga tinggi energi total pada titik tanah dapat yaitu H sama dengan P per YW tambah Z. Hubungan antara tekanan elevasi dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Tabungan pisometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung pisometer A dan B disebut sebagai muka pisometer dari titik A dan B. Kehilangan energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan dengan persamaan di bawah ini. Kehilangan energi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi seperti di bawah ini. I sama dengan delta H per L, di mana I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Hukum Darcy memperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran air dalam tanah dan gradien hidrolik, di mana P sama dengan KI. P sama dengan kecepatan aliran air dalam tanah. K sama dengan koefisien permeabilitas. I sama dengan gradien hidrolik. Selanjutnya, debit rembesan dapat ditulis dengan Q sama dengan K kali I kali A, dengan A sama dengan luas penampang tanah. Koefisien permeabilitas atau koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama dengan satuan kecepatan, yaitu cm per detik atau mm per detik, dan menunjukkan ukuran tanah terhadap aliran air. K sama dengan cm per detik sama dengan K PW kali G per koefisien kekentalan air. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah adalah sebagai berikut. Vs sama dengan V per N, atau Vs sama dengan KI per N, dengan N sama dengan porositas tanah, Fs sama dengan kecepatan rembesan melalui pori tanah. Beberapa nilai koefisien permeabilitas dari berbagai jenis tanah diperlihatkan pada tabel berikut, di mana nilai K tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius. Pengujian tinggi energi tetap. Pengujian constant head ini cocok untuk jenis tanah granular atau berbutir. Prinsip pengujiannya, tanah
benda uji diletakkan di dalam. Pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur, dan waktu pengumpulan air dicatat. Volume air yang terkumpul adalah Q sama dengan Q kali T sama dengan K kali I kali A kali T, dengan A adalah luas penampang benda uji dan L adalah panjangnya. Pengujian tinggi energi turun. Pengujian filling head ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalam dan dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian adalah 1. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu. Debit air yang mengalir melalui benda uji pada waktu tersebut jaringan aliran. Garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana batas air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang terbus air. Garis ekipotensial adalah suatu garis sepanjang mana tinggi potensial di semua titik pada garis tersebut adalah sama. Jadi, apabila alat-alat pisometer diletakkan di beberapa titik yang berbeda-beda di sepanjang suatu garis eksponensial, air di dalam tiap-tiap pisometer tersebut akan naik pada ketinggian yang sama. Dalam pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dan eksponensial gambar sedemikian rupa sehingga garis eksponensial memotong tegak lurus garis aliran. Elemen-elemen aliran dibuat kira-kira untuk batas yang dipakai adalah permukaan lapisan terembus air pada bagian hulu dan hilir dari sungai adalah garis-garis ekipotensial karena AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial. Semua garis-garis aliran memotong tegak lurus. Batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran. Begitu juga permukaan turap kedap air yaitu garis ACD. Garis-garis eksponensial memotong ACD dan FG tegak lurus. Terima kasih.